Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakajati, Pak Aspisus, Aspidu, teman-teman dari BRI, Pak Kasidik, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk sama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku abdi negara. Dan pada hari ini ingin kami menyampaikan pada teman-teman media, yang pertama ucapan terima kasih ya atas dukungan, kemudian support dan juga kerjasama yang telah terjalin antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan teman-teman media di Jawa Barat ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, di akhir tahun ini, nanti pada akhir tahun kami akan menyampaikan kinerja kami 1 tahun ke belakang ya, seperti depan ini selama 2022. Dan namun sebelumnya pada hari ini kami menyampaikan perkembangan ya, proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS Madrasah Tsanawiyah ya, di lingkungan kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2018. Teman-teman sekalian, awak media yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kami sudah menetapkan 4 orang tersangka ya, dalam dugaan tindak pidana tersebut. Yang pertama adalah EH, yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Yang kedua adalah AL, merupakan Bendahara Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Yang ketiga adalah MK, mantan manajer operasional CV CSG ya, yang merupakan salah satu rekanan dalam kegiatan penggandaan ya, soal ujian dan lembaga ujian untuk kegiatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir adalah MSA ya, Direktur CV ARF ya, Arafah, yang sama juga salah satu rekanan di Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat. Teman-teman sekalian, keempat orang itu sudah kami tahan ya, sudah kami tahan dan dilakukan penahanan di rutan. Dan perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini, modus operandinya kurang lebih adalah bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi tersebut ya, para tersangka ini melakukan markup ya, terhadap kegiatan penggandaan soal ujian dan lembaga jawaban ujian ya, tryout ya, ujian akhir dan ujian pada madrasah ya, baik madrasah berstandar nasional, ujian berstandar nasional ya, maupun penilaian akhir tahun dan penilaian semester madrasah lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 2017-2018. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kami sudah memeriksa kurang lebih 56 orang saksi ya, yang pada intinya tim penyidik sudah menemukan alat bukti yang cukup ya, dan juga sudah kemudian memperkirakan ya, sering memperkirakan ya, karena hasil-hasilnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman auditor ya. Tapi kami sudah memperkirakan dugaan kerugian negara sekitar 22 miliar rupiah. Ulang ya, jadi kerugian negara dari kegiatan tersebut adalah sebesar 22 miliar rupiah. Nah pada saat ini ya, setelah tim bekerja secara maraton ya, dan simultan ya, pada akhirnya kami mendapatkan penitipan pengembalian kerugian negara sebesar 6,5 miliar rupiah dari total 22 miliar rupiah tersebut ya. Itu teman-teman sekalian sampaikan pada kesempatan ini ya. Dan terhadap para tersangka ya, kami sudah menetapkan ataupun merumuskan sangkaan pasalnya. Yang pertama adalah pasal 2 ya, Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 21 tentang
pemberantasan korupsi, dan yang kedua adalah dengan ketentuan pasal 3 Yungto pasal 18 ya, Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 21 tentang masalah korupsi ya. Dan juga kami yungtokan dengan karena bersama-sama dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu teman-teman sekalian saya sampaikan ya. Dan mudah-mudahan proses berjalan ya. Dan kami bisa di samping menetapkan tersangka, meminta penjabat secara pribadi ya, pada mereka yang bertanggung jawab, kami juga bisa secara optimal mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan para tersangka tersebut. Bagi mohon maaf, saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan. Ya, antara yang ASN-nya dan dirutnya itu ada hubungan anak bagaimana? Jadi nanti secara ringkas jangan sampai mereka kasih pendidikan ya. Tapi dalam konteks ini memang rekanan tersebut itu seolah-olah dipakai ya. Dipakai dalam artian menggunakan rekanan tersebut. Padahal ya penggandaan soal ujian itu dilakukan oleh atau kemudian diarahkan oleh mereka-mereka yang saja tersangka. Ya. Nah, hubungan hukum atau budaya itu mungkin Pak Asmi sudah menjelaskan ya secara rinci terkait dengan antara si rekanan dengan para tersangka itu. Silakan Pak Asmi. Terima kasih menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kajati bahwa dari 4 tersangka yang disebutkan memang ada dua tersangka ini ada hubungan darah, yaitu MSA Direktur CV Arafah. Ini merupakan anak kandung dari salah satu tersangka, dalam hal ini saudara AL. Jadi maaf, jadi bukan AL tapi EH. Modusnya adalah CV Arafah yang dalam hal ini MSA ini diberikan pekerjaan untuk penggandaan soal-soal MTS ini, yang selanjutnya PT MSA dalam hal ini CV Arafah tidak mengerjakan, tapi dikerjakan orang lain. Jadi dalam hal ini MSA memperoleh uang atau dana sebesar kurang lebih 900 juta. Ini pengembalian 6,5 miliar ini, apakah berasal dari 4 tersangka atau dari pihak lain, Pak? Jadi 6,5 miliar ini berasal dari KKM yang ada di wilayah Jawa Barat. Artinya bukan dari 4 tersangka yang sudah ditahan, Pak? Memang bukan dalam hal ini. Pak Dodi minta menambahkan, dengar Pak Dodi, jadi lebih detail lagi Pak Dodi. Mohon izin Bapak-Bapak, saya mengenal Pak Kajati, Pak Spitsus, Pak Spidu, ada Pak Dadang, ketua tim di sini. Jadi bisa kami sampaikan bahwa pengembalian ini per hari ini saja juga sudah akan bertambah. Jumlah ini adalah yang kami dapat per hari kemarin sampai sore hari sekitar 6,5 miliar. Hari ini pun insya Allah kita akan terus berkembang dari KKM kota dan kabupaten, nanti akan lebih dari 10 miliar insya Allah akan dikembalikan dan akan dititipkan sebagai pengembalian. Sementara dari tersangka kita belum mendapatkan konfirmasi untuk pengembaliannya, dan nantinya kita akan terus menyelesaikan berkas ini secepatnya dan segera akan kita limpahkan ke pengadilan untuk disidang. Dengan banyaknya pengembalian, apakah kira-kira akan mengarah tersangka-tersangka lain, Pak? Ya, nanti kalau mengenai penambahan tersangka, nanti kita lihat dari perkembangan dari penyidikan terlebih dahulu. Karena kita selesaikan dulu berkas ini, kita jalan, nanti kita seperti apa fakta hukum dan fakta persidangannya, nanti bisa kita tindak